Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga gitu. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya gitu. Apologetika kali ini memperkenalkan seorang ibu yang telah pindah dari Kristen ke agama lain. Dulu dia punya maksud yang baik, yaitu ingin semua orang masuk surga. Cara penginjilannya dengan menggunakan ayat emas dari Alkitab. Mari kita dengarkan lebih lanjut. Banyaklah teman-teman yang ditanya atau pendeta atau siapa orang pintar yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan, itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang saya yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Jadi ibu ini kemana-mana mengabarkan Injil dengan menggunakan ayat emas, tapi ternyata tidak berhasil. Orang tidak langsung mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Menurut orang yang dia temui, orang-orang pintar loh, mengatakan bahwa pikiran mereka masih terselubung atau belum dapat hidayah. Namun ibu ini tidak puas dengan jawaban tersebut. Dan dia berpikir, pasti ada sesuatunya. Pasti ada sesuatu yang membuat Muslim tidak mau langsung percaya. Singkat cerita, setelah pertanyaan ini lama dia simpan, akhirnya ibu ini menemukan jawabannya. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Di situ terjawab pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim selama ini benar-benar keras, benar-benar tidak mau bicara soal itu, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu dia jawabannya. Ternyata Muslim percaya Allah itu ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Ilahi. Oke, sekarang kita masuk ke ruang berpikir. Karena sekarang sudah Muslim, coba bawa ayat ini kepada orang Kristen. Lakukan hal yang sama yang dulu ibu lakukan. Kasih tahu tuh oten-oten bahwa Allah itu ahad, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kalau percaya ini, bisa masuk surga. Apakah Oten langsung menjadi lembek setelah mendengar ayat ini, kemudian berpindah keyakinan? Apakah seperti itu? Saya yakin ketemu 1 juta Oten, belum tentu ada satu orang yang langsung mualaf. Jadi Bu, agama apapun yang Anda anut, atau ayat apapun yang Anda bawa, itu tidak serta-merta langsung dapat mengubah keyakinan orang dalam sekejap mata. Lee Strobel, seorang jurnalis investigator, dia mengadakan penyelidikan mendalam tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Penyelidikan ini tendensinya negatif, karena dia mau membuktikan kepada istrinya bahwa mujizat itu omong kosong, sehingga istrinya bisa berhenti menjadi orang Kristen. Di akhir investigasinya, Lee Strobel justru menemukan bukti-bukti yang mendukung kepastian kematian dan kebangkitan Yesus. Apakah setelah penyelidikannya berakhir,
dia langsung menjadi seorang Kristen? Ternyata tidak langsung. Seseorang membutuhkan lompatan iman. Seperti melompat dari atas gedung dan mendarat di atas jerami, lompatan iman tidak semudah itu. Harus melawan ketakutan, ego, keraguan, dan berbagai perasaan yang campur aduk. Tetapi setelah melakukannya dan mendarat di jerami, dia langsung merasakan kelegaan. Ibu ini telah melakukan 1 kali lompatan iman. Tapi sayangnya, berkebalikan dengan Lee Strobel, dia mendasari imannya pada informasi yang salah. Di part berikutnya akan saya bahas kesalahan informasi tersebut. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.